Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai poros utama penggerak ekonomi negara. Namun dalam 2 dekade terakhir, kondisi pertanian di Indonesia begitu memprihatinkan karena minimnya generasi petani di usia muda. Menurut data BPS berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023 tahap 1 menunjukkan, dalam 10 tahun terakhir, kelompok usia produktif petani 25-44 tahun pada tahun 2023 berjumlah sekitar 26,61% dan petani usia 43-58 tahun 42,39%. Keadaan ini cukup mengkhawatirkan kelompok tani usia menua lebih besar dibandingkan petani muda di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah mengadakan program Petani Milenial. Petani Milenial merupakan program pengembangan wirausaha tani yang melibatkan petani-petani muda di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, serta korporasi, para pemangku kepentingan lain agar terciptanya ekosistem pertanian yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah menggarisbawahi tentang regenerasi petani muda saat ini. Ini menjadi perhatian khusus sehingga Menteri Pertanian membuat sebuah program yang menjadi sorotan baru-baru ini, yaitu program Brigade Swasembada Pangan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Profesor Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mas Akbar. Baik, luar biasa sekali ini Prof. Ini ada gebrakan baru dari kepemerintahan baru begitu tentang bagaimana Menteri Pertanian memperhatikan regenerasi petani muda sehingga membuat satu program yang unik yang juga tadi sudah saya sebutkan, Brigade Swasembada Pangan. Kalau menurut Anda, apakah memang kondisi saat ini regenerasi petani muda ini mengkhawatirkan? Gini Mas, di setiap negara hal seperti itu terjadi. Kalau saya melihat data sajalah ya, data terkait perkembangan jumlah petani di Indonesia. Tahun 2003 itu jumlah petani yang mengerjakan lahan di Indonesia itu ada 31 juta. Tahun 2013 menurun 5 juta menjadi 26 juta rumah tangga tani di Indonesia yang mengelola lahan. Lalu hasil survei atau sensus pertanian tahun 2023 tahun lalu meningkat Mas, jadi 28 juta. Kan? Dan saat ini pertanian masih menduduki peran sangat penting sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Kan? Jadi ada kenaikan justru selama 10 tahun terakhir ini jumlah rumah tangga tani. Padahal kalau kita melihat perkembangan negara-negara yang mula-mula berpendapatan miskin, kemudian menengah menjadi negara maju, itu jumlah petani pasti menurun, kan? Jumlah petani pasti menurun dan juga jumlah penyediaan lapangan kerja untuk di sektor pertanian juga menurun. Itu yang terjadi. Karena apa? Terjadi perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi yang berbasis pertanian dan sumber daya alam menjadi struktur ekonomi yang berbasis industri dan jasa. Kita ini 10 tahun terakhir ini kok tidak terjadi itu kan. Ini yang justru kami khawatirkan. Saat ini pertanian masih menyumbang sekitar 38% lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi kalau menurut saya nggak khawatir. Karena di negara-negara semakin maju memang jumlah petani akan semakin menurun. Tapi catatan ada tapinya. Di Indonesia jumlah petani menurun, luas lahan yang dikuasai petani juga menurun. Ini masalah besar. Kalau di negara maju jumlah petani menurun, luas lahan yang dikuasai petani meningkat. Jadi ini perbedaan besar yang justru sasarannya ke sana kan. Bukan petani milenial, generasi Z dan sebagainya. Bisa dibayangkan anak yang belum tahu apa-apa kemudian terjun di dunia pertanian, bagaimana caranya kan? Padahal petani-petani kita, sedulur-sedulur tani kita, ini luar biasa pengalaman mereka puluhan tahun untuk mengelola lahan. Lalu tiba-tiba didatangkan lulusan perguruan tinggi atau apapun yang sama sekali tidak memiliki experience di bidang pertanian, tiba-tiba terjun di dunia pertanian. Lalu apa jadinya? Ini masalahnya. Baik, ada 2 fakta yang Anda sampaikan. Yang pertama, angka
regenerasi petani malah naik. Yang kedua adalah kita memiliki lapangan pekerjaan terbesar khususnya di sektor pertanian. Ini tentu berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah. Kira-kira sudut pandang apa yang dilihat dari pemerintah sehingga membuat satu organisasi khusus begitu, satu gerakan khusus Brigade Swasembada Pangan yang rasa-rasanya ini sifatnya sangat terdesak begitu? Saya kurang tahu persis apa yang dipikirkan. Apakah langkah tersebut rasional atau tidak? Ini juga hal lainnya yang perlu kita pikirkan. Yang tadi saya ralat ya, Mas, itu jumlah rumah tangga petani, Mas, yang meningkat dari 26 juta ke 28 juta rumah tangga, kan. Memang terjadi pergeseran demografi petani. Jumlah petani yang berusia 46 tahun itu memang meningkat, kan. Di atas 45 tahun, maaf. Itu memang terus mengalami peningkatan. Dalam arti petani muda semakin lama juga semakin sedikit, betul. Kalau dari sisi itu memang iya. Tapi kemudian dilakukan langkah seperti yang sekarang ini, ya bagi saya sih lihat saja nanti hasilnya bagaimana, kan. Padahal sebenarnya masih banyak yang perlu bisa kita kembangkan, kan, dengan pertanian, dengan jumlah petani yang sekarang ini existing, ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi mereka dan sebagainya. Sebenarnya satu hal yang amat sangat kunci yang jarang dipikirkan pemerintah. Harus diingat dari 17 sektor usaha di Indonesia, sektor usaha apa yang pendapatannya terendah? Ya pertanian. Buruh tani, Mas, kerja di dunia pertanian itu pendapatannya hanya 62%, buruh bangunan. Ya pasti terjadi pergeseran lah dari pertanian ke non pertanian. Dan kalau kita lihat anak-anak petani kita, kan, orang tua mereka kan tidak pernah meminta anaknya kemudian jadi petani karena tahu persis. Kan dalam arti pekerjaan tersebut amat sangat berisiko untuk menghasilkan pendapatan yang teramat rendah. Sehingga hampir nggak ada petani kemudian menganjurkan anak-anaknya terjun di dunia pertanian. Hal itu bisa terjadi bila kita mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Baik. Kita mampu meningkatkan harga jual di tingkat usaha tani. Karena apa? Karena selama ini kebijakan pemerintah terlalu berat sebelah ke konsumen. Kalau konsumen harganya naik, kemudian mereka teriak-teriak direspon oleh pemerintah. Dan itu mencelakakan petani lah kalau itu terjadi terus-menerus. Sehingga yang sekarang ini yang terjadi. Baik. Artinya status sosial, kondisi sosial ini juga menjadi faktor utama bagaimana regenerasi di sektor pertanian itu tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau Anda melihatnya, ini kan kita negara agraris begitu. Tadi Anda telah menyampaikan bagaimana struktur ekonomi di beberapa negara. Kalau Indonesia sendiri sebagai negara agraris, apakah struktur ekonominya terfokus pada industri pertanian? Oh iya, ya memang sudah terjadi perubahan. Sebenarnya antara tahun 2003 sampai tahun 2013 kalau kita melihat data, ini terjadi perubahan yang membaik. Dalam arti sektor manufaktur berkembang, sektor jasa berkembang, dan jumlah rumah tangga tani menurun. Itu satu tren yang bagus sebenarnya, kan. Tapi kenapa dalam 10 tahun terakhir trennya tersebut balik lagi? Kan jumlah rumah tangga petani meningkat. Dan jumlah kalau kita lihat data ya Kompas pernah menurunkan tulisan yang sangat bagus terkait itu. Penyediaan lapangan kerja untuk sektor industri atau sektor formal itu terus mengalami penurunan, Mas. Dari 15 juta di 5 tahun terakhir tinggal 2 juta. Bisa dibayangkan itu yang saya perkirakan kemudian masyarakat balik lagi ke pertanian, bukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena terpaksa tidak ada dalam arti lapangan kerja di luar sektor pertanian mengalami penurunan. Dan itu kan kita rasakan saat ini, kan. Jadi akhirnya ya itu pertanian hanya sebagai penyangga saja ketika tidak diterima di lapangan kerja formal kemudian masuk di dunia pertanian. Dan ini bahaya kalau seperti itu yang terjadi. Kan? Jadi strategi yang benar, jumlah petani memang akan terus menurun. Tapi yang paling penting, bagaimana jumlah petani yang menurun tersebut diikuti jumlah lahan yang dikuasai petani semakin membesar, kan? Lalu bagaimana pendapatan petani juga semakin meningkat, itu kunci terpenting. Dengan cara seperti itu maka nggak usah ada program
brigade pangan, petani milenial dan sebagainya, nggak perlu ada. Asal pertanian, sektor pertanian menguntungkan bagi mereka, mereka pasti masuk ke sektor pertanian, terutama sektor pertanian pangan ya. Karena apa? Kalau lulusan IPB misalnya, saya karena mengajar di IPB, ya memang beberapa masuk ke sektor pertanian, tapi manajer di perkebunan dan sebagainya. Hampir nggak ada masuk ke dunia pertanian pangan, kan? Memasukkan kakinya di sawah, ya hampir nggak ada. Itu. Artinya ada mekanisasi pertanian yang harus dibenahi. Kalau tadi Anda menyebutkan antara penurunan regenerasi para petani begitu, tapi jangan sampai lahannya yang dikuasai juga ikut turun begitu, tapi lahannya semakin naik sehingga kuantitinya semakin besar. Saya semakin penasaran, mengapa Anda sebutkan ini tidak berguna dibuat brigade swasembada pangan? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, Pak Prof. Dwi, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Kita masih bersama dengan Prof. Dwi Andreas Santosa selaku Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Prof? Ya. Baik, Prof. Prof tadi menyebutkan tidak apa-apa petani menurun asal ada pembebasan lahan yang dikuasai ini dikembalikan lagi ke petani, lalu pengolahannya secara kuantitas ini baik-baik saja gitu. Apakah hal itu yang menjadi faktor utama juga bagaimana sektor pertanian di Indonesia bisa menjadi lebih seksi? Ini Mas, kita bicara sektor pertanian tanaman pangan ya, karena itu yang terpenting saat ini. Untuk itu ada program dengan judul swasembada pangan. Di era Prabowo ini sebenarnya ya sudah sejak lama sudah swasembada pangan. Sehingga pemerintah fokus ke sektor tanaman pangan. Kalau kita lihat sektor tanaman pangan, lebih spesifik lagi tanaman pangan yang paling utama kan padi kan ya. Itu padi. Nah, berapa luas lahan? Ini kami di AB2TI, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, kami ini terdiri dari petani-petani kecil, kan? Ada di 125 kabupaten saat ini kepengurusannya. Berapa luas lahan yang mereka kelola? Hanya 0,2 hektar sampai maksimum 0,3 hektar. Bagaimana petani bisa sejahtera dengan luas lahan yang sedemikian? Sehingga saat ini pertanian bagi mereka hanya sebagai sampingan. Sekitar 60-an% pendapatan mereka diperoleh dari non pertanian, entah jadi buruh apa dan sebagainya. Jadi ini masalah besar yang harus kita atasi. Bagaimana penguasaan lahan yang dilakukan oleh rumah tangga petani ini meningkat. Lalu kemudian ada ide pemerintah kan membangun ya yang kita tahu membangun food estate. Harus diingat sejak 26 tahun yang lalu kebetulan saya terlibat di food estate pertama di lahan gambut 1 juta hektar karena di sana saya duduk sebagai anggota tim analisis risiko lingkungan. 1 juta hektar gagal total. Masa SBY ada 3 food estate kan di Merauke 1,23 juta hektar, di Bulungan 300.000 hektar, di Ketapang 100.000 hektar, tiga-tiganya gagal. Di awal pemerintahan Jokowi ada 1,2 juta hektar, gagal juga di tahun 2015. Jadi itu yang terjadi karena apa? Lahan terbaik mau tidak mau harus kita akui, lahan terbaik itu ada di Jawa. Dan konversi lahan pertanian di Jawa yang tercepat di seluruh Indonesia kan. Jadi itu bagaimana pemerintah bisa menjaga lahan pertanian terutama lahan sawah di Jawa dengan baik. Lalu kemudian yang kedua bagaimana saat ini yang terjadi Mas sebenarnya bukan konversi yang saya khawatirkan itu konversi kepemilikan lahan. Dari lahan yang mula-mula dipegang oleh petani dijual dan dibeli oleh siapa? Pemodal sudah barang tentu. Ketika lahan ada di tangan pemodal digunakan untuk apa? Ya spekulasi lah. Nanti kalau harganya tinggi dijual lalu akhirnya jadi untuk keperluan yang lainnya. Itu yang terjadi dan bisa dibayangkan hanya dengan 0,2 hektar petani bisa apa? Jadi bagaimana pemerintah membuat terobosan di sisi ini? Lalu hal yang kedua, tadi jenengan sampaikan terkait dengan teknologi. Saya sangat sependapat bahwa teknologi akan menghasilkan efisiensi. Ketika teknologi menghasilkan efisiensi, otomatis produksi akan meningkat dengan biaya yang lebih rendah. Saya sependapat. Lalu apakah petani kita yang terutama di Jawa, petani sawah di Jawa memanfaatkan teknologi? Ya iya. Untuk itu asosiasi kami Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia kan sudah hal umum. Kan bahkan di sedulur-sedulur tani kami ada yang memanfaatkan drone juga.
Nah, bagaimana adopsi teknologi baru itu bisa dicapai bukan dengan cara dibantu sana sini, enggak sederhana. Bagaimana pendapatan mereka bisa ditingkatkan? Ketika pendapatan mereka meningkat, otomatis mereka akan mendapatkan modal yang memadai untuk mengadopsi inovasi maupun teknologi yang baru. Jadi kalau traktor itu sudah biasa, Mas. Di hampir seluruh petani kami di Jawa itu sudah menggunakan traktor. Panen sudah menggunakan combine harvester. Jadi problemnya bukan di teknologi. Problemnya ada di masalah yang lainnya, kan? Yang selalu saya tekankan di mana-mana masalah kesejahteraan petani. Bisa dibayangkan, Mas, dalam 10 tahun terakhir ini bertanam padi 8 tahun rugi. Baru mendapatkan keuntungan petani itu di tahun 2023 dan tahun 2024. Karena apa? Intervensi Badan Pangan Nasional dengan menaikkan HPP. Kan sehingga menaikkan nilai tukar petani tanaman pangan kan dari 98,5 itu rata-rata 2021 2022 melonjak ke 107. Lalu tahun ini sampai paling tidak sampai bulan lalu itu sudah 110 NTP nilai tukar petani tanaman pangan. Apa makna nilai tukar petani tanaman pangan? Berarti harga jual produk mereka lajunya lebih tinggi daripada harga produk lain yang mereka beli. Jadi kesejahteraan petani perlahan-lahan bisa kita perbaiki. Itu, Mas, yang amat sangat penting. Baik, kestabilan harga dan juga menstimulus subsidi petani agar petani juga semakin sejahtera begitu sehingga inovasinya juga semakin meluas. Tapi yang menjadi data menarik, ini jika dijalankan Brigade Swasembada Pangan akan menggelontorkan uang sebesar 30 triliun, Prof. Itu akan dibagikan menjadi teknologi modernisasi dan nanti akan dibagi hasilnya 70% untuk petani dan 30% untuk pemerintah. Ini kan baik juga, Prof. Kalau menurut Prof gimana? Iya, rasional apa tidak pertanyaan saya di sana. Lalu di mana? Di lahan mana? Di lahan di Jawa nggak mungkin. Misalnya mereka katanya satu brigade mengolah 200 hektar lahan. Gimana? Dan yang nanti diturunkan anak-anak yang nggak tahu apa-apa di bidang pertanian. Bisa dibayangkan katanya dibayar 10 juta per. Lalu kemudian mau di luar Jawa, silakan. Kan misalnya di lahan-lahan yang sekarang sedang dikembangkan, kemungkinan yang saya baca seperti itu. Di lahan-lahan yang sekarang ini sedang dikembangkan atau di luar Jawa di lahan-lahan ya optimalisasi lahan di sana. Barangkali di sana yang belum tahu itu lahannya milik siapa. Dan itu resikonya teramat besar, Mas. Dan kebetulan juga tahun 2020 sampai 2023 saya membantu teman-teman di BUMN Pangan kan untuk mendampingi mereka. Lalu kami melakukan uji coba sama konsepnya semacam Brigade Pangan juga konsepnya di lahan di Gambut 1 juta hektar di blok A5 dan A2. A5 gagal, nggak ada petani yang mau terlibat, di blok A2 bisa di lahan 93 hektar. Hasilnya berapa, Mas? Hasilnya rugi besar. Produktivitas padi hanya 0,85 ton per hektar. Itu kenyataan yang ada. Padahal lahannya sudah siap. Sudah sekian puluh tahun. Lahan sawah yang sudah sekian puluh tahun. Jadi bukan hal yang mudah, kan? Nah, lalu Brigade Pangan mau di mana? Mau ditempatkan di sana. Kalau ditempatkan di sana ya hasilnya mungkin pasti gagal gitu aja lah. Artinya yang menjadi konflik utama nantinya ahli fungsi lahan begitu, Prof, ya? Akan ada konflik sosial yang juga timbul di sana. Apakah ini akan menjadi potensi krusial juga? Nah, kalau terkait itu ya, Mas, itu terkait dengan ide pembukaan food estate kan ya. Karena apa? Lahan itu kan bukan lahan kosong yang tidak ada pemiliknya kan. Untuk beberapa wilayah itu merupakan lahan adat, lahan suku dan lain sebagainya. Itu yang nanti dikonversi. Lalu bagaimana kemudian isu sosial dan konflik sosial yang akan terjadi dan yang sudah terjadi karena sudah terjadi juga. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Belum lagi apakah lahan tersebut benar-benar cocok. Yang ini nggak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Karena kenapa seluruh food estate selama 26 tahun gagal itu karena menabrak kaidah-kaidah akademis. Ada 4 kaidah akademis yang ditabrak. 1, kesesuaian tanah dan agroclimate. Yang kedua, kelayakan infrastruktur, baik infrastruktur irigasi maupun infrastruktur jalan usaha tani. Lalu yang ketiga, kelayakan budidaya dan teknologi. Dan keempat, kelayakan sosial dan ekonomi. Ketika kita membuka lahan dalam skala besar,
petaninya dari mana? Pertanyaan besar. Karena untuk sawah ya Mas ya, satu petani bisa mengelola 2 hektar itu sudah super luar biasa. Kenyataannya nggak akan bisa. Dan di jaringan tani kami aja paling mengelola 0,2 sampai 0,3 hektar. Bisa 1 hektar itu sudah super luar biasa kan. Satu petani loh ya. Kalau dihitung rata-rata, karena katakanlah seorang petani mengelola 2 hektar bisa, tapi kan dia minta bantuan buruh tani juga kan. Misalnya saat panen, saat tanam, dan sebagainya. Nggak bisa dia sendirian kan. Nanam sendiri, mumpuk sendiri, semuanya sendiri. Untuk lahan 2 hektar yang nggak mungkin. Mau teknologi apapun. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Kalau katakanlah membangun 1 juta hektar, berarti kan perlu 500.000 petani ya Mas. Itu paling minimal. Bisa sampai 1 juta petani. Lalu dari mana? Didatangkan dari mana 1 juta petani tersebut? Ini persoalan besar yang kok ya hal yang sederhana ini luput dari perhatian terus terang. Sehingga akhirnya yang muncul itu ya hanya di laptop. Oh bisa ini sekian, mengelola 200 hektar oleh 10 petani. Ya itu kan ada di laptop, bukan di lapangan kan. Kalau di lapang tanyalah petani bagaimana kan. Petani tanaman pangan ya saya tidak bicara tanaman perkebunan. Kalau tanaman perkebunan ya mungkin bisa kan, nggak ada masalah. Satu orang mengelola 2 hektar atau lebih dari itu ya nggak ada masalah kalau perkebunan. Tapi kita tanaman pangan dan spesifik lagi padi. Jadi padi itu aduh harus ditekuni betul itu, nggak bisa sembarangan seperti itu. Itu Mas. Baik, terima kasih Prof. Dwi. Semoga perbincangan kita bisa memberikan solusi, begitu bisa memberikan pandangan baru terkait bagaimana sektor pertanian ini semakin menggeliat, semakin menjadi andalan bagi Indonesia sehingga menaikkan juga kesejahteraan para petani. Selamat beraktivitas, Prof. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat anak-anak di kawasan Garut, Jawa Barat yang harus menempuh waktu 2 jam berjalan kaki menuju ke sekolah. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.